Pertemuan setelah Pilpres ya, apakah ini menjadi sinyal memang bahwa Nasdem ini dipastikan bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran? Ya nih loh, saya menangkap sinyal koalisi ini sudah semakin dekat. Pertemuan selama 1 jam 20 menit ini yang ditutup dengan konferensi pers oleh Prabowo Subianto dan juga Ketum Surya Paloh ini diakhiri dengan adanya dialektika yang sebenarnya cukup berwarna ya. Nah, kami tadi mendengar ketika tadi di akhir Surya Paloh bercerita terkait dengan adanya kontemplasi pemikirannya yang cukup lama dan dia juga menganggaplah Prabowo Subianto adalah sebagai teman lama pihak yang selama ini mungkin ada kecenderungan sebagai oposisi ini dengan terus terang dengan gamblang mengatakan akan menjadi pihak yang mendukung khususnya kepemimpinan Prabowo Subianto khususnya di kepemimpinan 2024. Tentu saja ini menjadi suatu catatan penting. Apa kalau kita lihat Prabowo sendiri akan menjadi presiden pada bulan Oktober, jadi dukungan dari para partai yang ada seperti kita ketahui bahwa koalisi yang ada juga cukup gemuk dan kemarin dari PKB sendiri juga menunjukkan citra dan sinyal positif. Apalagi hari ini pertemuan yang ada di mana ini pertemuan kedua atau kunjungan balasan dilakukan dari Nasdem ke Prabowo Subianto, di mana tadi penuh dengan hal positif, di mana tadi Prabowo mengatakan ini adalah hal-hal yang ada. Jadi ini sudah sebuah hal yang kalau menurut saya ini cukup penting dan menunjukkan bahwa kedatangan Nasdem ini cukup penting. Oke, baik. Jona, nanti kami akan kembali lagi ke Anda tentu soal nasib dari koalisi perubahan ini. Tapi sebelumnya kami ajak Anda untuk mendengarkan azan maghrib berikut ini. Kembali saudara, live report dari jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan yang berada di kediaman Prabowo Subianto di kawasan Jakarta Selatan. Jona, jadi ketika kemarin ada pertemuan dengan PKB, kemudian hari ini untuk kedua kalinya bertemu dengan Nasdem, apakah ini artinya kalau kita menangkap sinyal kuat bahwa mereka mungkin akan bergabung dengan Prabowo Gibran, koalisi perubahan ini nasibnya bagaimana? Sudah bubar atau bagaimana? Ya, kalau menilai dari pertemuan yang dilakukan tadi oleh Ketum Surya Paloh, koalisi perubahan ini tampaknya mungkin sebentar lagi akan tinggal nama ya. Kenapa saya mengatakan tinggal nama? Kalau kita lihat motor penggeraknya adalah Nasdem, sedangkan Nasdem sendiri sudah sangat jelas, poinnya sangat clear bahwa mereka sendiri akan bergabung dengan Prabowo Subianto, maka tentu saja ini akan meninggalkan partai lain ya. Nah, apalagi kalau kita lihat kemarin PKB sendiri sudah sangat clear, sudah sangat detail mereka menyatakan dukungannya. Jadi kan hanya sisa PKS. Apakah PKS mungkin akan bergabung tidak? Ini sebenarnya masih tanda tanya. Namun yang pasti adalah dukungan yang besar dari koalisi yang ada, khususnya dari koalisi yang sudah ada sebelumnya, khususnya Prabowo Subianto, di mana ada Partai Golkar, Partai Demokrat, ditambah lagi dengan PKB, bahkan sekarang Nasdem. Bisa dibayangkan betapa besarnya koalisi ini. Jadi ini akan meninggalkan partai-partai yang mungkin tidak mendukung atau mungkin anggaplah seperti oposisi, mungkin seperti PDIP ataupun PKS yang tampaknya mungkin masih enggan atau mungkin tidak tertarik untuk bergabung dengan Prabowo Subianto. Jadi kalau kita melihat atau mengukur ataupun menimbang dari adanya kekuatan yang ada, maka bisa dikatakan bahwa saat ini yang kita bisa nilai adalah bahwa dukungan yang ada khususnya kepada kepemimpinan Prabowo Subianto khususnya di pemerintahan yang baru khususnya di Oktober ini sangat besar. Belum ada pembicaraan khususnya terkait dengan siapa yang akan menjadi menteri ataupun mungkin seperti jatah seperti itu, meskipun sudah ada pembahasan mungkin secara internal, tapi belum ada yang dikemukakan secara publik terkait dengan koalisi ini apakah nanti akan mengarah khusus kepada menteri siapa yang akan menempati atau mungkin partai mana yang akan menempati khususnya dari jabatan beberapa posisi atau menteri strategis ini. Baik. Tentu kita akan nantikan bersama bagaimana karena proses lobby-lobby politik tentu akan terus berjalan. Terima kasih jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan sudah melaporkan langsung dari kawasan Jakarta Selatan.